Cara membuat program robot Forex. Halo teman-teman trader yang ada di seluruh Indonesia, selamat datang di tutorial belajar bahasa pemrograman MQL4. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya dalam membuat program robot Forex. Pertama, buka MetaTrader 4-nya ya teman-teman. Kemudian klik tombol MQL4 atau tekan F4 pada papan keyboard komputer Anda. Kemudian terbuka halaman meta editor seperti ini. Kalau teman-teman sebelumnya sudah pernah menuliskan coding di halaman meta editor, maka tampilan halaman meta editornya adalah seperti ini. Tetapi bila teman-teman belum pernah mengetikkan script MQL4 di halaman meta editor, maka tampilan halaman meta editornya seperti ini ya teman-teman. Ada kolom navigatornya, ada kolom toolbox-nya, kemudian ada lembar kerja untuk menulis script robot Forex-nya. Langsung saja, untuk mempercepat proses membuat program robot Forex-nya, klik menu New. Terbuka kotak pop-up MQL4 Wizard File. Biarkan yang tercentang lingkaran Expert Episode. Klik Next. Terbuka lagi kotak pop-up MQL4 Wizard File. Ada kolom name, ada kolom author, ada kolom link. Kolom name, di sebelah kanannya tulisan Expert, tambahkan tulisan nama robot Forex-nya. Misalkan scalping, martingale, profitable. Kemudian kolom author, tuliskan nama Anda, misalkan Budi Santoso. Kolom link, ketikkan URL website Anda. Kalau Anda tidak punya websitenya, boleh dikosongkan. Kemudian klik next, klik lagi next, klik lagi finish. Nah, ini namanya template ya teman-teman. Jadi setelah Anda mengklik tombol finish tadi, terbuka halaman template robot Forex-nya. Nah, supaya halaman template-nya ini lebih lebar, close dulu kolom navigatornya yang di sebelah kiri, close juga kolom toolbox-nya yang ada di bagian bawah. Nah, step awal membuat program robot Forex-nya adalah mengetikkan codingnya. Coding yang paling utama yaitu perintah transaksi B dan perintah transaksi Z. Di sini yang akan saya jelaskan adalah perintah transaksi B ya teman-teman. Nah, menulisnya itu di sini ya teman-teman. Scroll dulu halaman meta editornya ini ke bawah. Nah, menulisnya itu di bagian dalam bodinya fungsi ontick ini. Ontick ini artinya pergerakan harga mata uang yang diperdagangkan di seluruh dunia. Jadi, setiap ada pergerakan harganya itu berubah naik turun ya teman-teman. Maka EA nanti akan menjalankan coding transaksi B-nya. Nah, coding transaksi B-nya itu seperti ini ya teman-teman. Tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang dan selalu eksis, sehingga bermanfaat bagi banyak orang lain yang tertarik belajar bahasa pemrograman MQL4 bahasa Indonesia untuk membuat robot Forex. Saya lanjutkan menulis coding transaksi B-nya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menguasai bahasa pemrograman MQL4, usahakan rajin dan mau untuk menuliskan codingnya. Karena dengan menuliskan codingnya, nanti Anda akan terbiasa sehingga Anda kedepannya lancar dalam mengetikkan coding atau script MQL4. Nah, ini adalah coding transaksi B. Sintaksnya seperti yang Anda lihat ya teman-teman. Nah, ini adalah coding untuk TP-nya. As tambah 100, ini artinya 100 bit kali poin. Nah, ini komennya ya teman-teman. Bagi yang masih gaptek bahasa pemrograman MQL4, misalkan Anda bingung, itu Anda tetap semangat saja teman-teman. Tulis saja codingnya, nanti lama-lama Anda itu akan terbiasa dan bisa menguasai bahasa pemrograman MQL4. Nah, ini adalah coding untuk transaksi B. Nah, ini codingnya simpel sekali. Klik compile ya teman-teman untuk mengecek sintaksnya sudah benar atau belum. Nah, kemudian ditester dulu teman-teman, apakah coding transaksi B ini kalau dijalankan di grafik Forex, pair USD JPY bisa melakukan OPB
lotnya 0.1, TP-nya 100 bit. Caranya untuk menguji codingnya, buka MT4-nya, klik tool ini ya teman-teman. Kemudian klik trading terminal, akan terbuka halaman MetaTrader atau MT4. Nah, mencari file robot forex-nya itu di bagian sebelah kiri bawah ya teman-teman. Cari nama robot forex-nya yang Anda ketikkan di kolom name tadi. Tadi namanya scalping martingale ya teman-teman. Scalping martingale profitable. Ini sudah ketemu. Klik mouse kiri. Kemudian untuk menginstal ke grafik forex USD/JPY ini, klik kanan. Kemudian klik Attack to Chart. Nah, kemudian klik OK. Kemudian di tester, cara menjalankan strategi testernya, klik kanan pada area yang hitam ini. Kemudian klik Expert Episode, klik strategi tester. Kemudian untuk tombol Expert Property ini diklik untuk mengubah modalnya. Nah, modalnya bisa diubah dari $10.000 menjadi $50.000. Nah, kemudian klik OK. Lalu geser ini ya teman-teman. Bagian visual mode ini kalau masih di tengah, geser ke paling kanan. Tujuannya supaya jalannya strategi tester nanti berjalan dengan cepat. Kalau sudah, klik ini ya teman-teman. Tombol start. Nah ini ya teman-teman. Itu EA-nya sudah melakukan transaksi forex. Tapi terlihat warna hijau dan merah banyak sekali. Ini artinya EA-nya tadi ketika dijalankan itu melakukan transaksinya banyak sekali. Nah, yang baik transaksi B-nya itu hanya sekali. Untuk itu, supaya EA-nya bisa melakukan transaksi satu kali, harus ditambahkan coding untuk memfilter supaya robot forex-nya hanya bisa melakukan transaksi B satu kali. Caranya ini ya teman-teman. Matikan strategi testernya dengan mengklik ini. Huruf X pojok kanan atas. Nah, ini strategi testernya sudah berhenti. Kemudian kita tambahkan coding supaya EA-nya melakukan transaksi B-nya satu kali. Nah, menambah codingnya seperti ini. Pertama-tama, coding transaksi B-nya ini dibuat dulu fungsi. Nah, caranya membuat fungsi, yaitu nama fungsinya nanti adalah transaksi B1. Nah, ini nama transaksinya, nama fungsinya ya teman-teman. Transaksi B1. Nah, membuat fungsi itu awalnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tipe datanya. Nah, sedangkan ini nama fungsinya, kemudian dalam kurung tutup kurung, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, coding transaksi B-nya tadi dipindahkan teman-teman. Dipindahkan ke dalam bodinya fungsi transaksi B ini. Nah, terus supaya apa? Transaksi B-nya hanya satu kali saja, ditambahkan coding seperti ini. If ini tuh dibaca jika. Nah, kemudian di dalam kurung ini ada argumentasi atau kondisi yang harus dipenuhi supaya transaksi B-nya itu hanya satu kali. Nah, kondisinya yaitu jika order total atau total transaksi di grafik forex USD/JPY kurang dari 1. Nah, nulisnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa tambahkan kurung kurawal, kemudian tutup kurung kurawal. Kemudian fungsi transaksi B ini dipanggil dengan copy paste di dalamnya body on tick. Nah, untuk coding yang ini ya teman-teman, itu bacanya begini. Jika order total kurang dari 1, maka lakukan perintah transaksi B. Nah, order total itu bisa OPB, OP sell, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop ya teman-teman. Jadi nanti kalau di grafik forex itu transaksinya kurang dari 1, nah itu EA-nya akan melakukan transaksi B. Tetapi jika EA sudah melakukan transaksi B, berarti ordernya kan sudah ada 1. EA-nya nanti tidak melakukan OPB lagi. Nah, kemudian ini diklik compile ya teman-teman. Nah, kemudian di tester lagi. Benarkah EA-nya hanya melakukan transaksi B-nya itu satu kali saja? Nah, caranya tester seperti ini ya teman-teman. Ini tadi kan EA-nya kan sudah dipasang ya. Nah, di sebelah kanan atas grafik forex ini muncul nama EA-nya scalping martingale profitable. Nah, caranya menjalankan testernya, klik kanan pada grafik forex, kemudian klik expert episode, kemudian klik strategi tester. Kemudian klik start. Nah, perhatikan ya teman. Nah, teman-teman, EA-nya sudah berhasil melakukan transaksi B satu kali saja. Nah, ini yang patah-patah merah ini TP-nya. Nah, ini kan transaksi B-nya kan hanya satu kali ya teman-teman. Kalau grafiknya turun kan rugi. Nah, supaya grafik forex-nya waktu turun tadi, EA-nya itu bisa melakukan transaksi B lagi, sehingga di dalam grafik forex ini ada transaksi B jumlahnya 2. Nah, itu bisa ditambahkan coding supaya EA-nya bisa melakukan transaksi B yang kedua dengan lotnya boleh sama atau boleh digandakan lipat 2 kali. Nah, cara menambahkan codingnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya matikan dulu strategi testernya, kembali lagi ke meta editornya. Nah,
menuliskan codingnya di sini ya teman-teman. Nah, ini usahakan memberikan garis parator untuk setiap menuliskan fungsi yang baru. Nah, bagi teman-teman yang ingin bisa membuat robot forex, yaitu programnya, usahakan untuk rajin mengetikkan codingnya ya, nanti supaya terbiasa. Nah, ini untuk codingnya yang transaksi B itu di bawah ini. Nah, ini kita buat dulu fungsinya ya teman-teman. Nah, void, kemudian tulis lagi nama fungsinya transaksi B2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk codingnya bisa mencontoh yang atas ini. Nah, kalau saya copy saja supaya tutorialnya ini tidak memerlukan waktu yang panjang. Tetapi kalau Anda usahakan untuk mengetik ya teman-teman. Nah, Mas tekan di sini. Oh, ini sekalian di copy teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman, bedanya yaitu nama fungsinya ya. Kalau ini transaksi B1, ini transaksi B2. Kemudian jumlah order totalnya, kalau yang ini kurang dari 1, nah ini kurang dari 2. Nah, kurang dari 2. Kemudian untuk sintaknya transaksi B, nah bedanya lotnya ini 01 ganti menjadi 02. Kemudian TP-nya itu sama, tidak apa-apa, 100. Kemudian robot B1-nya diganti robot B2. Nah, kemudian untuk magic-nya bisa diganti berbeda. Nah, ini misalkan magic-nya 2. Nah, sedangkan yang atas magic number-nya diganti 1. Nah, kemudian diklik compile dulu ya teman-teman. Nah, tidak ada error. Nah, ini saya jelaskan teman-teman, membuat program robot forex-nya. Nah, transaksi B kedua ini itu akan dijalankan oleh EA itu jika transaksi B yang pertama ini itu floating loss atau rugi 10 dolar. Nah, codingnya untuk mengecek bahwa transaksi B pertama ini itu rugi 10 dolar itu seperti ini ya teman-teman. Ketikkan di sini. Nah, codingnya seperti ini ya teman-teman. Ini saya jelaskan cara bacanya dulu. Nah, pertama kali itu adalah dibuat variabel untuk mendeklarasikan bahwa profitnya itu 0. Kenapa 0? Karena profitnya transaksi B yang satu itu masih dalam proses mencari. Nah, untuk mencari profit transaksi B yang pertama itu harus dibuat coding looping ya teman-teman. Coding loopingnya seperti ini. Nah, coding loopingnya itu seperti ini. For, kemudian in sama dengan i sama dengan order total min 1, i kurang sama dengan 0, i min. Nah, kemudian di dalam kurung rawal buka, kurung rawal tutup. Nah, ini jika dalam menyeleksi, nah itu ditemukan OP transaksi B, kemudian order simbolnya B-nya di grafik USD JPY, kemudian order magic number-nya 1. Nah, ini ya teman-teman. Nah, maka profit. Nah, profitnya ini tadi ya teman-teman. Yang pertama kan 0. Nah, profitnya itu sama dengan profit ditambah order profit. Nah, lalu jika profit kurang dari 10 dolar, maka lakukan transaksi B yang kedua. Nah, jika profit kurang dari 10 dolar, nah codingnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jika profit kurang, nah ini loss B1 ini diganti min 10. Ini artinya jika profit kurang dari 10 dolar, maka lakukan OPB gitu. Kemudian klik lagi compile ya teman-teman. Nah, tidak ada error. Di tester lagi apakah EA-nya bisa melakukan transaksi B, yaitu B yang pertama itu lotnya 0.1, B yang kedua lotnya 0.2, dan masing-masing TP-nya adalah 100 pip. Klik tool, klik trading terminal. Nah, kemudian di tester lagi ya teman. Nah, perhatikan ya teman-teman. Nah, ini transaksi B-nya yang kedua belum bisa berjalan. Nah, ini penyebabnya ini ya teman-teman. Ini saya matikan dulu strategi testernya. Nah, penyebabnya ini. Fungsi transaksi B2 ini belum dipanggil. Cara memanggilnya, di copy dulu nama fungsinya, kemudian pastekan di bodinya fungsi onTick ini. Tambahi titik koma. Kemudian klik compile. Nah, di tester lagi. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, EA-nya sudah melakukan transaksi B sebanyak 2. Nah, perhatikan. Nah, ini ya. Nah, untuk OPB yang pertama lotnya 0.1, untuk OPB yang kedua lotnya 0.2. Nah, masing-masing transaksi B ini TP-nya adalah 100 pip. Nah, ini TP-nya yang titik-titik merah yang atas ini. Demikian ya teman-teman, cara membuat program robot forex
yang dapat saya jelaskan kepada Anda. Terima kasih Anda sudah klik dan nonton video tutorial belajar cara membuat program robot forex ini. Terima kasih teman-teman.